Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutannya ini masih di materi sorof ya. Masih di materi sorof. Faslun fi abniyatil mudhari'il ma'lum wal majhul. Kalau tadi malam kita membahas tentang fi'il madhi di ranahnya fi'il madhi, cara membuat fi'il madhi yang majhul itu bagaimana. Untuk masalah mabninya fi'il madhi sudah kita bahas. Selanjutnya kita membahas fi'il mudhari. Karena fi'il itu kan ada tiga, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amar. Kita sekarang bagian yang sekarang adalah kita akan membahas tentang fi'il mudhari. Faslun fi abniyatil mudhari'il ma'lum wal majhul. Fasal ini akan membahas tentang bentuk-bentuk dari fi'il mudhari yang mabni ma'lum dan juga mabni majhul. Mudhari'an sim bi hurufi na'ti haitsu li mashhuril ma'ani ta'ti. Hmm, Tandanya fi'il mudhari adalah dimulai dengan huruf mudhara'ah. Tandanya fi'il mudhari adalah dimulai dengan huruf mudhara'ah. Jadi setiap fi'il mudhari itu pasti didahului oleh huruf mudhara'ah. Setiap fi'il mudhari itu pasti sudah didahului dengan huruf mudhari. Enggak mungkin ada fi'il mudhari yang kemudian tidak didahului oleh huruf mudhari. Huruf mudhari itu kan ada empat yang terkumpul adalah lafaz na'ti atau dibahasakan lain terserah apa yang lain. Ada na'ti atau ana itu. Mau disingkat bagaimana untuk menjadi lebih mudah untuk mengingat terserah. Ada na'ti atau ana itu. Intinya huruf mudhara itu ada empat, nun, hamzah, ta, dan ya. Nun hamzah dengan ketentuan arti yang sudah masyhur. Artinya huruf-huruf mudhara itu yang nun, hamzah, ta, dan iya ini sudah menunjukkan makna yang sudah populer. Artinya sudah kita ketahui bersama. Coba saya tanyakan dulu ada kok berubah ini. Anis. Ada ansuru misalnya. Ansuru, nansuru, ditansuru, ansuru, kemudian yan suru. Ini kan huruf-huruf mudhari. Ana itu alif, nun, ta, iya, nakti terkumpul dalam lafaz nakti atau ana itu. Ja'a li masyhuril ma'ani. Ma'ani ta'ti. Jadi masyhur jali masyhurin ini maknanya sudah kita ketahui. Coba saya tanyakan untuk apa namanya ansuru huruf mudhari pasti ya apa namanya fi'il mudhari pasti didahului oleh huruf mudhari yang ini salah satunya. Kalau tidak alif ya nun, kalau tidak nun ya ta, kalau tidak ta ya. Kalau ansuru itu menunjukkan apa wakilnya? Ana, Ustaz. Nah, itu maknanya ana. Wakilnya
Maksud dari wakil itu apa itu? Wakil itu kan mudzakkar ghaib, muannas ghaib kan gitu kan. Mufrad mudzakkar, tasniya mudzakkar. Goib, goib yang suruh. Ansuru itu kan ansuru bermakna ana memang secara pemaknaannya saya. Wakilnya itu adalah mutakallim wahda. Mutakallim wahda itu menunjukkan makna saya. Ansuru maknanya saya. Nah, dan wakilnya adalah mutakallim wahda. Mutakallim wahda yang bermakna saya. Ansuru saya menolong. Ansuru saya menolong. Jadi Hamzah ini adalah mutakallim wahda. Mutakallim wahda. Kalau wakil-wakil kan ada di sini ini misal ini kan ada di tasrif al-wawi. Saya tampilkan dulu ada ini. Ini namanya kan wakil. Mufrad mudzakkar waib tasniyah mudzakkar waib jama' mudzakkar waib mufrad muannas ghaibat tasniyah. Kalau ansuru berarti fa'altu ana mutakallim wahda. Cuma di sini fa'altu karena memang menggunakan tasrifan fi'il madhi ini. Coba kita kepada tasrifan fi'il mudhari ini. Af'ulu ana, domirnya ana. Kalau ditanya domirnya adalah ana, wakilnya adalah mutakallim wahda. Mutakallim wahda. Mutakallim wahda yang bermakna, yang menunjukkan makna saya itu ana. Oke. Ansuru saya menolong. Kalau nansuru itu kan domirnya nahnu. Nansuru itu domirnya nahnu menunjukkan makna kita. Berarti wakilnya berupa apa? Mutakallim ghairi Mutakallim ghairi ma'al ghair. ma'al ghairi. Jadi mutakallim ma'al ghair itu menunjukkan kita. Nansuru itu menunjukkan nanti nansuru cara pemanaan kita menolong. Ansuru saya menolong, nahnu nansuru kami atau kita menolong. Kalau tansuru menunjukkan apa? Mukhatab atau Ya gaib. mukhotobnya itu kan ada tasniyah, ada mudzakkar, ada mukhotobah apa gitu. Secara lengkap. Mukhat- Mukhatab muzakkar. Kalau tansuru itu menunjukkan mufrad Mukhatab mudzakkar mukhatab. Mufrad mudzakkar mukhatab. Satu. Tansuru itu bukan cuma menunjukkan mufrad mudzakkar mukhatab, menunjukkan apa lagi? Pertama wakilnya kalau tansuru itu mufrad mudzakkar mukhatab. Selain itu apa? Ada dua, ada dua untuk yang tansuru ini. Mudzakkar muatab. Iya, pertama adalah mufrad mudzakkar mukhatab. Selain itu, Iya. Eh, Jama mudzakkar muatab. ya enggak kalau jamak enggak mungkin. Kan enggak ada tanda-tanda jamaknya di sini. hmm, Apa? Paling Muannas, paling mufrad muannas muhatobah. ghaibah. Gitu. Mufrad muannas ghaibah menunjukkan mufrad muannas ghaibah. Kalau yang taf'ulu, taf'ulu
Ini Mufrad. taf'ulu mufrad mudzakkar mukhatab. Apalagi Hmm. taf'ulu mufrad muannas ghaibah. Menunjukkan dua. Jadi kalau tansuru nanti pemaknanya tergantung apakah nanti ini menunjukkan mufrad mudzakkar mukhatab ataukah menunjukkan mufrad muannas ghaibah. Ini yang benar bagaimana? Ya tergantung konteksnya nanti. Konteksnya bagaimana? Kalau langsung memang berhadap-hadapan dengan dengan orang laki-laki, tansur. Hal anta tansuru dzalik rujul misal. Berarti itu menunjukkan mufrad mudzakkar mukhatab. Kalau misal nanti yang dibicarakan adalah seorang perempuan, tansuru hadzal rajul. Perempuan itu menolong laki-laki ini. Jadi sesuai konteks untuk menentukan. Ini tansuru kan bisa kepada mufrad mudzakkar mukhatab, bisa kepada mufrad muannas mukhatab. Cara menentukan apakah ini mufrad mudzakkar mukhatab atau mufrad muannas mukhatabah, maka nanti melihat konteksnya. Kalau konteksnya mudzakkar ya berarti ke mudzakkar mukhatab. Kalau konteksnya adalah untuk perempuan yang gaib berarti mufrad muannas gaibah. Tergantung konteks untuk membedakan. Untuk mengetahui apakah wakilnya ini kepada mufrad mudzakkar atau ada sesuai konteks. Nah, kalau yang suruh ini wakilnya apa? Wa'id mufrad tasniyah muzakkar. Gimana? Menunjukkan apa? Goib mufrad tasniyah muzakkar. Ustaz. Mufrad. Jama Gimana, gimana, gimana? Jama muannas ghaibah. Oh, bukan. Jama nggak ada jamanya. Enggak ada. Go goib mufrad tasniyah jamak. Gimana, gimana, gimana? Kurang jelas. Coba, coba, coba. Goib mufrad tasniyah Oh, muzakkar. gimana? Kok Oh, bisa mau jamak jamak. kan yang runtut, 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 runtut. Itu caranya itu kan gini, mufrad dulu atau mufrad mudzakkar apa, tasniyah mudzakkar gitu. Ini menunjukkan adalah mufrad Mufrad goib mudzakkar muzakkar. ghaib. Goib. Jadi takdirnya domirnya adalah huwa kan ya. Yang suruh dia menolong, dia laki-laki maksudnya. Yang suruh hadar rojul dia menolong laki-laki ini. Yang suruh hadhihi imra'ah dia menolong laki-laki. Jadi ini adalah huruf-huruf mudharaah. Jadi fi'il mudhari itu pasti didahului dengan huruf-huruf mudharaah yang empat ini. Tansuru, nansuru, tansuru, yang suruh. Adapun wake-wakenya yang tadi. Lah untuk yang double itu hanya tansuru. Kalau ansuru kan wakenya cuma satu, mutakallim wahdah yang menunjukkan makna saya. Nansuru mutakallim ma'al ghair yang menunjukkan makna kami. Kalau yang suruh itu adalah mufrad mudzakkar ghair yang menunjukkan dia laki-laki. Nah, yang double itu tansuru yang huruf mudharaanya diawali oleh ta. Itu double. Nanti bisa mufrad mudzakkar ghaib yang bermakna kamu, bermakna kamu. Kemudian bisa nanti mufrad yang bermakna dia pada dia. Jadi yang lain
Bisa dipahami nih ya? Iya, Ustaz. Ustaz, Ya. berarti Ian suruh mufrad mudakar goib. Yang suruh mufrad mudzakkar betul. Ian suroni tasniah mudakar goib. Nah, Betul. betul gitu. Ian suruna jama mudakar goib. Betul kayak gitu. Ini Biasa sudah terus. perinciannya kayak gini. Iya, Saya terlihatkan ini ya. Kalau yang ini kan kan sama ya kan. Kalau yang suruh kan saya yang ngambil contoh ini kan. Yang suruh iya. mufrad mudzakkar ghaib. Yang suroni tasniyah mudzakkar ghaib. Yang suruna jama' mudzakkar ghaib. Tansuru mufrad muannas terus kayak gini. Jadi kias dari huwa humahum itu ya. Mm-mm. Yang suruh ini nanti kan menyimpan makna menyimpan mentakdir domir huwa. Yang suruni mentakdir domir huma. Yang suruna Baik. mentakdir domir hum, huwa huma hum. Itu takdir domirnya. Itu. Tan suroni huma, yang suruna hunna. Hmm. Tan suru anta, tan suroni antuma, tan suruna antum gitu. Takdir domirnya nanti. Allah nanti bentar. Uh, Laptop saya kena anu ini. Bisa dipaham ya? Ya, Ya kayak gitu sudah. Oke, kita lanjut ya. Oke, langsung fa'in bima'lumin fafathuha wajab illa rubai wairu dhammin mujtanab. Fa'in bima'lumin fafathuha wajab illa rubai wairu dhammin mujtanab. Fi'il mudhari mabni ma'lum. Ini fi'il mudhari mabni ma'lum. Itu huruf mudhari'ahnya. Berarti huruf mudhari yang empat ya. Harus dibaca fathah. Semua huruf mudhari'ah itu harus dibaca fathah. Kecuali nanti di tasrifan di fi'il rubai. Baik di fi'il rubai mujarrad ataupun rubai mulhaq atau fi'il sulasi mazid rubai. Rubai pun ada tiga kan? Ada rubai mujarrad, ada rubai mulhaq, ada fi'il sulasi mazid rubai. Maka kalau yang ada rubai-rubainya ini, rubai mujarrad, rubai mulhaq, rubai fi'il sulasi mazid rubai, semua yang rubai-rubai ini maka huruf mudhari'ahnya itu dibaca dhamma. Selain yang rubai, yang kategori rubai ini, maka nanti huruf mudhari'ahnya itu dibaca fathah. Ini kalau fi'il mudhari'nya mabni ma'lum. Kita buktikan dari awal ini, misal dari awal. Dari sini sudah. Ah, ini yang berapa ini ya? Yubri'u ya. Ini. Kalau yang ini ya, ini ya tabayyana ya ta'adda pasti fathah. Pasti fathah. Meskipun terus ke atas paling atas yang sulasi juga pasti fathah. Yakhsha. Huruf mudharanya pasti fathah. Kalau semisal dibaca dhamma ini sudah berarti ini sudah rubai.
Entah itu nanti apakah rubai mujarrad, apakah rubai mulhaq, atau rufi'il tulasi majid rubai. Yang sebangsa rubai-rubai itu baru huruf mudharaahnya itu dibaca dhammah. Selain yang rubai, maka huruf mudharaah itu dibaca fathah. Awal-awal kan kita sudah apa namanya? Awal-awal kan sudah dibahas tentang fiil rubain rubain. Kalau kalau dengan fi'il khumasi dan sudasinya mudaratnya itu dibaca domah gitu Ustaz. Gimana, Ahi? Kalau untuk fi'il khumasi dan sudasi mudaratnya dibaca domah Fathah ya, juga Hi? Ustaz. Fathah. Yang dibaca doma itu cuma yang anu. Ini yang Hmm. ini yang khumasi ini ya. Nah, sudah sih ini. Ini kan fathah semuanya. Jadi yang khumasi itu cuma yang khumasi itu yang doma saja, apa yang rubai saja. Oh, iya iya Ustaz. Yang rubai. Pokok selain rubai gini aja. Selain rubai, rubai kan ada tiga. Fi'il rubai mujarrad, fi'il rubai mulhaq, fi'il sulasi masih rubai. Selain yang rubai-rubai itu, yang tiga itu, nanti baik nanti berarti kalau selain yang tiga ini berarti kan fi'il sulasi mujarrad itu kan ada kalanya fi'il sulasi mazid khumasi, ada fi'il sulasi mazid sudasi, ada fi'il rubai mazid khumasi, ada fi'il rubai mazid sudasi. Itu kan itu. Maka selain yang tiga berarti semuanya nanti huruf mudharaahnya itu dibaca fathah. Ya gampang-gampang aja gitu. Berarti kalau yang ketemu nanti muntasrif ini kok huruf mudharaahnya dibaca tuh mau berarti itu fi'il rubai gitu aja. Cuma yang harus ketahui antum yang harus tahu ini rubai yang mana harus tahu itu. Cara menentukan ini termasuk karena sama-sama empat huruf. Rubai itu kan sama-sama terdiri dari empat huruf. Itu yang menjadi PR antum untuk bisa mengetahui apakah oh, ini sama-sama empat huruf. Yang empat huruf kan ada tiga. Ini masuk ke yang mana? Itu yang harus diketahui. Kalau dibaca dhammah ain fiil mudhari huruf mudhari'nya dibaca dhammah sudah pasti rubai. Cuma nanti tugas tentu adalah eh, ini masuk rubai yang mana? Apakah huruf mujarrad, apakah yang mulhaq, apa yang fiil sulasi masih rubainya itu. Itu yang harus diketahui masuk ke rubai yang bagian mana. Oke, bisa dipahami ya yang urusan? Alhamdulillah Ustaz. Oke, lanjut. وما قبيل الآخر سر أبدا من الذي على ثلاثة عدا huruf ma wa ma qubail al-akhiri sir abada min alladhi ala salasatin ada fi ma'ada ma ja'a min tafa'ala kallati min tafa'ala au tafa huruf sebelum akhir huruf sebelum akhir dari fi'il mudhari mabni ma'lum
Tetap dimakni maklum di sini ya. Ah, huruf sebelum akhir fi'il mudhari mabni ma'lum selain sulasi mujarrad. Ini selain sulasi mujarrad. Berarti kalau selain sulasi mujarrad, rubai, khumasi, dan sudasi. Itu harus dibaca kasroh. Sebelum akhir dan huruf sebelum akhir dari fi'il mudhari selain sulasi mujarrad maka harus dibaca kasroh. Kecuali nanti di wazan tafa'ala ini pengecualian di tiga wazan tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Maka untuk tiga pengecualian ini huruf sebelum akhir itu dibaca fathah. Ayo toh. Ini pengecualiannya tafa'lala ini pengecualiannya. Kecuali di tiga wazan tafa'ala, tafa'ala, kemudian tafa'ala, tafa'lala. Tiga-tiga wazan ini maka sebelum akhir dari huruf fi'il mudhari maka dibaca fathah ini. Ini pengecualian tajal baba. Selain tiga itu maka nanti dibaca kasroh. Ini seperti halnya if awwala yuf awwilu. Ini yang masuk pengecualian yang dibaca fathah itu termasuk pengecualian. Tiga wazan ini. Ihran jama yahran jimu. If an lala, if an sasa yak an sisu. Dan itulah sudah. Itu kan selain daripada pokok yang rubai, rubai, khumasi dan sudasi huruf akhir sebelum akhir daripada fi'il mudhari maka harus dibaca kasroh kecuali tiga wazan tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Untuk yang fi'il sulasi mujarrad sendiri, kalau fi'il sulasi mujarrad maka itu tergantung tergantung wazannya. Ada kalanya nanti yaf'ulu, yansuru, ada yaf'ilu, yadribu, tergantung wazannya. Itu kaidah itu untuk mempermudah cara membaca sebelum huruf akhir daripada fi'il mudhari untuk fi'il rubai, khumasi dan sudasi. Jadi dipukul rata secara keseluruhan kalau huruf sebelum akhir dari fi'il madi dari fi'il mudhari dari khumasi, rubai, khumasi dan sudasi semuanya harus dibaca kasroh kecuali nanti di tiga wazan itu wazan tafa'ala, tafa'ala dengan tafa'ala itu. Fa'in bima'lumin wajah Nah, ini sekarang sudah masuk bagaimana cara membuat dari fi'il mudhari mabni majhul.
Wa in bimajhulin fadammuha lazim ka fathi sabiki alladhi bihi ikhtutim. Wa in bimajhulin fadammuha lazim ka fathi sabiki alladhi bihi ikhtutim. Ini cara membuat fi'il mudhari. Membuat fi'il mudhari menjadikan membuat mabni majhul memajhulkan fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari mabni majhul itu huruf mudhari'ahnya harus dibaca dhammah dan sebelum akhir itu dibaca fathah. Jadi seperti ini ya, gitulah. Misal yansuru maka kalau dimajhulkan menjadi Tiap lalu, tiap maka lalu. menjadi yansuru kalau dimajhulkan maka Yuf'alu. menjadi dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya dan dibaca fathah sebelum akhir. Dibaca dhamma awalnya dan dibaca fathah sebelum akhir. Berarti kalau yang suruh maka menjadi Yunsoru. Ustaz. yunsoru. Kalau yadribu maka menjadi Yudhibu. Yudrobu. yud yudrabu. Robu. Kalau semisal yadau menjadi Yudo'un. yadau maka menjadi Yudo'un. yudau. Kalau ya'lamu maka menjadi Yu'lamu. maka menjadi yu'lamu. Kalau semisal yudahriju maka menjadi Yudahroju. yudahraju. Yutarjimu maka menjadi Yutarjamu. yutarjamu. Nah, itu tadi kan kalau berupa yang sohe-sohe. Semisal nanti seperti halnya yang tadi malam kita bahas, bahwasanya kalau yang agak kerepotan nanti ketika berupa mu'tal-mu'tal atau berupa bina-bina yang lain selain bina yang sohe. Mungkin agak kerepotan untuk memajhulkan itu. Kalau majhul itu kan nanti maknanya kan berbeda. Kalau yansuru menolong, yansuru menolong siapa seorang laki-laki. Tapi kalau dimajhulkan yunsoru kan ditolong. Jadi antara pemaknanya kan pasti beda. Yansuru menolong, yunsoru ditolong. Yadribu memukul, yudrobu dipukul. Yakhluku menciptakan, yukhlaku diciptakan. Jadi pemaknanya nanti kalau majhul ya berbeda.
Jadi bedanya kalau fi'il madi kan dzumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya dan dibaca kasrah sebelum akhir. Doroba, duriba, nasoro, nusiro. Bedanya hanya sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya dan dibaca fathah sebelum akhir. Yansuru, yunsaru, yadribu, yudrabu. Wa akhirul lahu bimuqtadal amal min raf'in aw nasbin kada jazmun hasal. Ini berkaitan dengan i'rabnya fi'il mudhari. Akhir fi'il mudhari itu di i'rab menurut kebutuhan amil yang masuk pada fi'il tersebut. Kalau yaitu wajib dibaca rofa, kapan dibaca rofa? Ketika tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Jika kemasukan amil jazm maka dibaca jazm, sedangkan bila kemasukan amil nasab maka harus dibaca nasab. Yang suruh maka ini kan i'rabnya adalah i'rab rofa. Kenapa ke i'rab rofa? Tanda rofanya menggunakan dhamma. Kenapa kau i'rab di i'rab rofa? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Misal tansuru i'rabnya i'rab apa? Yansuru atau tansuru i'rabnya i'rab apa? I'rab rofa. Kenapa kalau ditanyakan kenapa kok ini i'rab rofa? Karena tidak kemasukan amil nasab, karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Kalau semisal nanti kemasukan amil jazm itu apa? Kemasukan lam misal. Maka fi'il mudhari tanda jazmnya menggunakan apa kemarin? Fi'il mudhari tanda jazmnya menggunakan Sukun. sukun, maka berarti lam tansur. Kalau tanda rofaknya menggunakan apa? Nasabnya. Tanda rofaknya Hasan. Oh, nasab. Fathah. Nasabnya ayat suro, ya gitu. Nanti apakah ayat nansuru? Kalau ini kan kalau ini nansuru. Apakah nansuru lam tansur ayat suro? Jadi apakah nanti dibaca rofa ataupun apakah jazm atau nasab? Maka itu tergantung amilnya. Itu tergantung amilnya. Itu tergantung amilnya. Kalau nanti itu kalau eh sepi dari amil nasab dan amil jazm maka itu di i'rab rofa. Kalau sepi dari amil nasab dan amil jazm maka itu di i'rab rofa. Kalau kemasukan amil jazm maka di i'rab jazm. Kalau kemasukan amil jazm maka di i'rab jazm. Kalau kemasukan amil nasab ya di i'rab nasab. Nansuru lam tansur ayyan surah. Jadi huruf akhirnya itu nanti melihat keadaannya. Kalau tidak ada amin nasab amin jazm, ya rofa. Kalau ada huruf nasabnya, berarti ya amin nasab. Kalau kemudian kalau kemasukan amin jazm, ya jazm itu tergantung huruf akhirnya nanti tergantung. Ini fi'il amar amrun wa nahyun in bihi laman tasil aula wasakin ayyasihha kal tamil. Fi'il mudhari yang dimasuki lam amar itu disebut dengan amar ghaib. Nah, ada kalanya nanti fi'il mudhari dimasukkan lam amar.
Lian sur. Ini kan ada natumnya. Lian sur, lian suro, lian. Ada tasrifanya. Lian sur, lian suro, lian suru. Litan suro, lian surna. Nah, kalau kemasukan li itu namanya nanti disebut amar ghaib. Kalau kemasukan lam amar fi'il mudhari kemasukan lam amar asalnya yansuru. Kalau kemasukan lam amar maka nanti dijazmkan liyansur. Maka nanti istilahnya ini dikatakan dengan amar ghaib. Kenapa kok disukunkan? Karena lam amar itu termasuk amil jazm. Begitupun kalau kemasukan liyansur, ini liyansur itu kan yansur itu kan lam itu kan perintah, litansur. Lakukanlah kan itu. Kalau kemasukan amil apa kemasukan dengan nahi maka disebut fi'il nahi. Asalnya kan takulu makan siapa kamu. La takul jangan makan. Maka nanti dijazmkan karena nahi itu juga termasuk amil jazm. La takul. Kalau kemasukan lam amar maka disebut dengan amar gaib. Kalau kemasukan la nahi maka disebut dengan fi'il nahi. Maka disebut dengan fi'il nahi. Wa akhirah dif'in yu'al kan nuni fi amsilatin wa nuni niswatin nafi. Ini keadaan huruf fi'il mudhari yang kemasukan lam amar dan lanahi. Kalau kemasukan lam amar itu kan dikatakan dengan amar gaib, kalau kemasukan lanahi itu dikatakan dengan fi'il nahi. Nanti bagaimana keadaan huruf akhirnya? Nanti pertama nanti dibaca sukun ya. Pertama dibaca sukun. Kapan dibaca sukun? Ketika nanti fi'il mudhari'nya berupa fi'il mudhari' yang sahih, sahih akhir. Ketika berupa sahih akhir maka nanti disukun liyansur, la tansur, maka disukun kalau berupa sahih akhir. Tapi kalau nanti berupa mu'tal akhir berarti kan berakhiran huruf ilat. Berakhiran huruf ilat itu kan ada kalanya huruf ilat kan ada tiga, ada alif, waw, dan iya. Berarti ada kalanya nanti berupa alif, ada kalanya berupa waw ataupun berupa iya. Maka kalau berupa fi'il mudhari yang mutan akhir maka nanti membuang huruf ilat. Membuang huruf ilat. La takhsha, liyakhsha. Itu kan mu'tal alif sebenarnya ada alifnya. Kemudian membuang nun jika nanti berupa af'alul khamsa yaitu setiap fi'il mudhari yang berakhiran alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Ah, ya. Ah, tapi kalau sedangkan jamak muannas kalau nun jamak inas, ini kalau jamak inas ya, nun jamak inas. Kalau nun jamak inas nanti ditetapkan. Nun yang menunjukkan makna banyak untuk perempuan. Jadi nanti keadaan fi'il mudhari kalau sahih akhir ketika kemasukan amil jazm liyakhsha lam amar dengan lanahi ini kan termasuk amil jazm. Kalau sahih akhir ini sudah kita bahas di i'rab jazm itu. Di i'rab jazm. Kalau sahih akhir Kalau sahih akhir maka nanti menggunakan sukun. Kalau berupa huruf ilat maka membuang huruf ilat. Kalau berupa af'al khamsa maka nanti membuang nun. Sebenarnya ini sudah kita bahas di i'rab jazm di pertemuan yang kemarin-kemarin itu berkaitan dengan i'rab jazm. Oke, ini kita selesai. Ada Nanya, yang dibingungkan? eh, nanya dikit Sas. Ya monggo. Kalau untuk nun niswah, gimana Sas? Apakah dibuang mungkin atau Kalau nun jama' inas, kalau nun jama' inas maka nanti diterapkan lian surna. Nun niswah itu kan nun yang bermakna ini ditetapkan lian surna
Nunnya la tansurna, nunnya tetapkan kalau berupa nun jamak inas atau nun niswa ini kan sama dengan nun jamak inas atau niswa itu sama. Nanti ditetapkan. Kalau yang dibuang nunnya nanti ketika berupa berakhiran af'al khamsah, berarti fi'il mudhari yang gandeng dengan fi'il mudhari yang gandeng dengan alif tasniyah, wawu jamak dan iya muannas mukhatab. Maka nunnya dibuang. Tapi kalau nunnya itu adalah nun inas atau nun niswa, maka ditetapkan. Lian surna ini contohnya sudah lian surna. Nunnya ini nun niswa. Lian surna la dan surna. Oh, ini bisa. Itu. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Oh, Ada lagi?